ini saya deg-degan. Tidak waktu sama ayah, saya merasa power saya kuat sekali. Karena masih ada mama. Hari ini saya itu hilang. Jadi deg-degannya luar biasa. Dan kemarin malam banyak juga siapa yang akan membacakan dan adik-adik bilang. Jadi sebelumnya shalom. Shalom. Puji Tuhan. Di hari yang sangat indah ini, Tuhan izinkan kami bersama seluruh Bapak, Ibu, dan seluruh pihak yang menyayangi dan mengasihi mama kami bisa bersama-sama di bulan ini. Puji Tuhan, 8 Januari Pak Ketum, ayah saya diambil kembali di rumah ini. 18 minggu kemudian, tepat di hari Jumat setelah kenaikan Isa Al-Masih, ternyata bukan Tuhan Yesus yang meninggalkan kami dari surga. Dia hanya memberi kami kurang 24 jam untuk bersama-sama dengan mama kami, dan dia bawa juga bareng sama dia di tanggal 14 Mei 2021. Ayah saya jam 10 pagi terang benderang orang langsung datang. Mama saya di jam 10 malam dalam kondisi gelap, tapi tetap jalan. Ayah saya bagaikan terang yang selalu memiliki cahayanya. Jadi ketika dia pergi semua dia bagaimana? Mama saya membawa posisinya sebagai penolong. Dia mengalah. Dia tidak ingin magnet itu menyusahkan orang lain. Dia pamitan di malam hari dalam kondisi pencekatan di mana-mana. Mama saya ini nama aslinya Asania Warung. Asa adalah cahaya, dan dia membuktikan 33 tahun lebih 6 bulan dia menjadi cahaya bagi kami. Warung adalah marga, dan ketika dia menikah, dia dipanggil Mulo Baras, nama pengantinnya. Mulo adalah dia yang pertama hadir, dan dia juga yang pertama. Luar biasa, Tuhan sudah menentukan sejak dari dia lahir. Setelah menikah jadi Mulo, setelah ada saya menjadi inah serta guru. Harapan saat itu dia menjadi wadah penyerta seluruh keluarga. Dan saya tidak membanggakan mama saya, puji Tuhan, di hari-hari terakhirnya, baik dari keluarga bapak saya, dari keluarga paman saya, menganggap mama adalah keluarga, menyertai sampai kepada kami. Dia lahir tanggal 10 bulan 10 tahun 1964. Oktober lalu 56 tahun. Dia tidak mulai lagi batasan 56 tahun. Dia menikah di tanggal 4 November 1987 bersama seorang yang tidak terlalu tampan pada saat itu. Ya, orang biasa aja. Kalau mama saya dulu keturunan kakek kami itu tulen-tulen katanya. Nyampe di bapak saya orang biasa saja ya bapak ya. Tapi dia mau orang luar biasa. Sudah tunangan dari kecil. Ketika bapak saya datang, dia tahukan tunangannya. Luar biasa itu memang. Saat itu dia menikah dengan yang dikenal dengan bapak penjenal Sateri. Sateri ini juga artinya banyak suara, mana-mana suara. Sateri. Karena saat itu di dalam garis kemiskinan kakek saya lahir dalam kekalutan sekali, utang pernikahan belum selesai-selesai.
Saya selama itu di mana-mana terdengar, ya Tuhan jawab nama itu Pak Bu. Keadilannya pendeta, kok main-main. Tidak mudah. Selama terakhir mereka merayakan pernikahan itu November 4 tahun lalu, di angka 33 tahun. 33 tahun menghasilkan 3 orang putra dan putri. Yang pertama saya, Putri Misericordias Domini, disertasi dulu. Banyak sekali Pak. Di nanti 3 tahun, ketika lahir di atas, dulu tidak ada USG ya Ibu ya, kalau 90. Bibitnya laki-laki Bu. Karena sebelum menikah selalu dikasih nama, itulah serta itu. Dia kasih Misericordias Domini, tandanya kamu luas. Karena perempuan gak jadi laki-laki, kata mama, kita kasih aja putri ayah, biar kayak perempuan dan ini. Ya jadi saya agak ya seperti ini lah, perempuan dia. Saya sudah menikah Bu, jadi pasti perempuan. Tapi ya berani-beraninya melebihi laki-laki. Kemudian lahir nomor 2 yang ditunggu-tunggu, Aspiration Elma Komarudin. Aspirasi ini ketika saya ditunggu lama, tiba-tiba dia ngomongnya cepat. Bingung mama saya, aduh bagaimana kuliah bapak saya belum selesai. Tapi keinginannya untuk lahir dengan berbagai alasan, itulah yang harus dinamai aspiration, keinginan yang kuat. Elman seorang putra Allah, putra yang diberi kepada Tuhan. Kohanu dalam bahasa Nias, yang diberinya. Dia berharap Aspira ini menjadi seorang putra yang diberi. Lalu terakhir, ceria, patriot, nomaden, bulet. Jadi hatinya selalu ceria. Tadinya dia tidak dikasih nama ceria Pak, dikasih namanya Tengeni, mengingat kesulitan hidup. Kata kakek sama yang mau kakek saya, dia bilang, nggak keren itu sama serta. Oh, kakek saya di 94 sudah mikir bahwa itu nggak model. Dia bilang ceria, dia hidupnya selalu berbahagia, bersuka cita, dan terbukti anak ini tidak pernah merasakan kesulitan. Happy. Kalau bisa happy. Dia kasih ceria patriot ketika sang saka merah putih bertiba di tanggal 1 Oktober. Jadi kan dia akan berharap anak ini menjadi patriot. Luar biasa memang patriotnya dia. Sampai detik ini terbukti nomor kalian. Nomaden. 9 bulan di kandungan, 7 kali berpindah-pindah. Dan puji Tuhan juga adikku dari Aceh sampai ke Jayapura, dia sudah berpindah-pindah. Sudah kayak gini. Memang nama itu sesuai dengan perilaku anak. Luar biasa. Di 33 tahun dia kasih angka 3 putra dan putri. 3 angka terakhirnya adalah 2 orang menantu. Menantu dari anak perempuannya bernama Arisman Setiawan Silva, dan kami berdomisili di Kabupaten Nias. Kemudian menantu di nomor 3 di Ceria, yaitu Jessica Purnama Putri atau dikenal dengan Tina Ben. Lalu Mutiara terakhir yang menjadi dari kakek neneknya adalah Benedicto Kamabir. Doakan Bapak Ibu semoga selanjutnya kami bisa memberikan cucu-cucu meskipun ayah dan mama tidak sehat. Dia mama kami merupakan anak kelima dari 17 bersaudara. Wow. 17 bersaudara. 13 yang hidup sampai di usia dewasa, 4 orang yang meninggal di usia kecil, dan saat ini tinggal berapa lagi bayar? Yang masih hidup bayar? 7. 6 orang sudah berpulang. Dia terakhir anak perempuan, dia juga terakhir. Dia ini tinggal sekali, terakhir aja dia pergi. Dia menyelesaikan pendidikannya SD, sampai SMP di Lahewa. SMA dia mengambil sikap menyelesaikan penyelenggaraan
sarjana. Itu disebut makanya di depan sini ibu asalnya warung sarjana. Riwayat pekerjaan 100% dia menjadi ibu kami dan ibu gembala bagi 21 tahun pelayanan. Lalu dia pernah menjadi kepala sekolah untuk PAUD Harapan Sederhana. Itu riwayat pekerjaan mama. Dan riwayat penyakitnya. Jadi tahun lalu memang tahun yang sangat sulit buat kami. Selain corona tidak bisa mengunjungi, mereka sakit, ayah duluan pergi, diabetes dua-duanya Bapak Ibu. Jadi jangan sepelekan diabetes, orang tua saya dua-duanya pergi di diabetes. Lalu ketika ayah saya berpulang kepada Tuhan Bapak dan Ibu, mama saya dalam kondisi buta, makanya dia luar biasa. Suaminya diambil, dia tidak bisa melihat. Lalu 3 bulan kami berproses merawat mama dari badan yang 35 kilo ya ingatnya ya. Ya, menjadi 52 sampai 53 kilo dalam waktu 3 bulan. Kemudian dia dioperasi mata, ada katarak di kiri kanan, di sebelah kanan ada 6 buah katarak. Sebesar-besar ini. Dan dia tidak rasa dulu yang punya sakit kepala berlebihan setiap hari itu mengarah kepada katarak biasanya yang tidak bisa ditahan itu biasanya mengarah ke situ. Kemudian dia glaukoma. Terakhir itu dia dioperasi dalam waktu 1 jam, hampir 2 jam. Di bawah bola matanya ini dirobek, disobek, kemudian digunting, dibikin saluran air mata, lalu dijahit. Jadi dia sudah merasakan luar biasa campur tangan Tuhan. Dia bisa melihat kurang lebih 2 bulan ya aspirant, 2 bulan dia betul melihat. Kemudian kerinduannya karena kami hidup dalam pelayanan dan ayah meninggal dalam kerinduannya untuk melanjutkan estafet pelayanan. Dia menunggu. Lalu dengan hubungan yang santai dengan Bapak Sekung, dengan Bapak yang saya lupa ingat, tapi dia mengingat dengan baik kami. Tapi Bapak ingat waktu kami masih kecil ya Pak ya. Ya, jadi kita bisa bergabung bersama. Dan dia menanti di tanggal 9 itu, katanya dia didoakan hampir setengah jam. Lalu dia berjalan, padahal kakinya agak bengkok dan diabetes mukanya parah sekali saat itu. Seperti sudah tunai masa pelayanan yang sebagai ibu gembala. Sudah ada yang melanjutkan pelayanan. Secara manusia, Bapak, Ibu, paman, dan seluruh yang hadir di sini, kami ini hanya besar, kuat, usia. Badan besar-besar, dari saya ini besar-besar sekali, suami saya juga besar, adik ipar saya besar semua. Tapi pikiran masih seperti ini. Ketika dia pergi pagi hari masih bertelepon sampai jam berapa kita teleponan terakhir ya? Jam 9 ya? Setengah 9 aku bilang mama ya kita berdoa. Dalam doa kami ya Tuhan tolong pulihkan tiang doa kami. Ternyata tiang doa itu bukan hanya dipulihkan tapi diambil kembali. Selesai doa kami, doa Bapak kami terakhir, Mas dalam kondisi sadar adalah dia terangkat dengan Yesus. Selesai itu sudah yang lalu adikku Aspira bilang, Mama lihat apa? Lihat apa? Mama lihat adik. Mama ini kakak. Aku bilang, dia cepat sekali diambilnya, tidak menderita berat sekali. Seperti tidur. Saat itu Bapak Ibu, dunia kami hancur. Hidup kami terbalik. Disuruh kuat, apa yang harus kami kuatkan? Kami udah gak punya ayah, gak punya ibu, yatim piatu. Tadinya benar, enak
berjanda, ya kan? Segalanya akan diberi berkat karena Tuhan membantu. Lalu kita ibu kamu kembali kami diingatkan, sekalipun ayah dan ibu kami meninggalkan kami, Tuhan menyambut kami. Itu secara rohani Bapak Ibu. Tapi secara manusia, bagaimana kami melewati hari-hari kami? Sayap kami masih belum sembuh dengan kepergian ayah. Tiba-tiba Tuhan ambil 126 hari. Dia ambil kembali. Apakah Tuhan tahu kekuatan kami? Kemarin dalam perjalanan suami saya bilang, bukan hanya mama dan ayah yang tahu kita sanggup melewati ini, tapi karena Tuhan yang lebih tahu kita sanggup melewati ini. Secara manusia ditambah Pak, saya tidak bisa ke sini di hari Sabtu. Kepergian mama saya, penyekatan di Dinaka, tidak ada pesawat sama sekali. Semua orang menyarankan karena kaki mama saya sudah luka, mau busuk takutnya, harus dikuburkan di hari Minggu. Saya duduk di tempat ini, saya tidak untuk berangkat, saya bilang, Tuhan, sudah Tuhan ambil ayah saya, lalu Tuhan ambil mama saya. Saya tidak punya hak membantah ketetapannya. Saya tidak layak meminta itu. Tapi boleh, saya lihat kakinya saja. Oh, pemuda. Katanya Senin ada pesawat, ternyata masih belum dibuka. Saya keras, saya sampai tidak sopan marah dengan bapak kalau saya. Sama bapak Saki saya agak marah dengan paman saya, sampai bilang sama paman saya ini yang pakai masker di kami. Dia bilang begini, saya bilang begini, bayar itu saudara mama saya. Ya kalian yang punya hak, tolong ditunggu saya. Saya sampai kontak juga Bapak Kalua Manija. Tunggu saya Pak, tunggu. Saya tanya adik saya, kalian siap menguburkan mama tanpa mereka bingung, kasihan sama mama karena berair, kasihan juga sama saya. Mereka bilang, kita lihat aja nanti lah Pak. Jangan kalian biar jasa Tuhan. Dalam doa saya, air mama saya juga di sana berdoa, air dalam tubuh mama adalah milikmu, tolong keringkan. Puji Tuhan kemudian kering. Luar biasa bahwa di situ saya tahu juga bahwa Allah sekalipun tidak meninggalkan orang yang kita. Jadi dengan kerendahan hati, kira karena mama, mama, kira si ayama, kami udah gak punya. Bagaikan rumah ini sudah tidak ada tiang-tiang ini, hanya tinggal atap supaya kami tidak kabur. Jadi dengan kerendahan hati mewakili adik-adik saya dan suami saya, jangan tinggalkan kami dengan amama, kira si bayama, gereja, jangan tinggalkan kami, karena kami sudah tidak punya daya, kami sudah tidak punya kekuatan. Memang kematian bagi yang berada kemana-mana itu sangat tinggi. Tapi ketika sampai di titik kita, bagaimana keindahannya itu ya Pak? Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Saya 3 bulan di sini Pak. 40 hari terakhir dia suruh saya pulang sebagai tanda bahwa sudah tidak ada lagi waktu kakak sudah selesai. 40 hari terakhir dia lebih banyak bercerita dengan adikku Aspira. Dia bilang, kakak Koko, kalau kita makan, jemaat makan. Padahal ya Pak, rencana kami nih, karena kami udah gak gembala atau fokus di pelayanan, kami mau jadi jemaat biasa Pak, yang hari itu datang biasanya bisa liburan gitu. Kalau di sama Bapak dulu di gereja kan gak pernah libur ya Pak ya, selalu gereja-gereja atau tidak terlalu aktif dalam pelayanan. Enggak, itu pesannya ya Bapak ya. Kalau kita makan, jemaat
Dan puji Tuhan, sudah tunai pelayanan orang tua saya. Mohon doanya untuk kami, semoga Tuhan tidak sekalipun meninggalkan kami di dalam kehidupan kami yang tidak berdaya ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk anak-anak mama, karena sebayama yang sudah meluangkan waktu dari hari pertama sampai saat ini. Luar biasa, lebih beragam Bapak Ibu. Semoga kalau kita berkumpul di rumah ini lagi, saya, paman, Bapak, tidak dalam duka cita. 2 kali rumah kami berkumpul orang dipasang tenda, ternyata bendera kuning. Jadi doakan kami, kalaupun ada acara di sini, tidak lagi duka cita. Dan satu lagi Bapak Ibu, mohon doa untuk cucu kami, cucu nenek anak kami Benedikto. Tadi dia dari kemarin yang secara sama Benedikto sudah sakit. Tadi subuh-subuh dia dibersihkan. Dia bilang sama mamanya, kita ke kuburan kakek, kuburan nenek, kuburan aku. Lalu dia bilang, jangan nenek yang dikubur mama. Apa? Karena anak ini sama nenek kakeknya tidur segala sesuatu. Jadi mohon doanya biar kalaupun itu tutup kematian yang bernomor daripada roh jahat, biar Tuhan lepasi. Karena anak ini seperti tujuan yang ada. Semalam sebelum meninggal kakeknya dia peluk. Semalam sebelum meninggal neneknya dia jahat. Jadi bagaimana anak 3,5 tahun mengatakan jangan nenek. Jadi mohon doanya ya Amin Fefwira Duania, mohon doa biar Ben terluput daripada roh kematian yang terputus sampai di mama kami, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan kami, membuktikan bahwa kami menjadi saksi yang terbuka. Ketika anak-anak ini, orang tua yang mengabdi kepada Tuhan 21 tahun lamanya, lalu ditinggal orang tua, semoga Tuhan berkarya dalam hidup kami. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan berkata bahwa Tuhan itu setia. Tuhan memperhitungkan jerih lelah orang tua mereka. Jadi mohon doanya untuk Benedikto sehingga kami dapat dalam kondisi sehat dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Lalu sawadara kefu, yau shalom.